Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Happy Sunday untuk kalian semua, mudah-mudahan kalian akan mendapatkan weekend yang menyenangkan. Walaupun 24 jam terakhir cryptocurrency sebenarnya cenderung tidak bergerak terlalu signifikan, namun cenderung hijau. Kita bakalan bahas apa kira-kira penyebabnya, kemudian apa yang bisa kita kira-kira expect untuk beberapa waktu mendatang. Dan ada satu pattern yang menurut saya jarang sekali dibahas, yang menurut saya adalah sebuah berita positif untuk Bitcoin. Kalau misalnya kalian tertarik, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita mulai dulu dari CoinMarketCap. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,07 triliun dolar atau naik sekitar 1%. Nah, di top 10 coin sendiri, kalau kalian perhatikan juga rata-rata dalam keadaan hijau, yang merah cuma Dogecoin, sisanya hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Dan menjadikan hari ini BNB sebagai top performer dengan kenaikan 2,26% menuju 245 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, karena kita sudah berada di hari Minggu lagi, teman-teman, kita bakalan cek kira-kira untuk 7 hari ke depan ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Nah, setelah saya screening sekilas tadi, saya ambil kesimpulan bahwa minggu depan kembali akan menjadi minggu yang cukup sepi sebenarnya dari segi data ekonomi, karena tidak banyak sebenarnya data yang menurut saya akan bisa menggerakkan market terlalu volatile. Selain mungkin nanti di tanggal 21 Juni 2023 akan ada Fed Chair Powell testimony. Dan tidak hanya di tanggal 21 yang merupakan hari Rabu ya. Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 9 malam waktu Indonesia Barat itu akan ada Fed Chair Powell testimony. Keesokan harinya juga sama, kita melihat akan ada Fed Chair Powell testimony kedua dengan jam yang sama di tanggal 22 Juni 2023. Namun selain itu di tanggal 22 Juni menurut saya di minggu depan merupakan hari yang paling banyak lah data ekonomi yang cukup penting gitu. Selain ada Fed Chair Powell testimony, akan ada juga data initial jobless claim dan juga continuing jobless claim. Yang intinya merupakan data yang juga dijadikan acuan oleh The Fed untuk menentukan kebijakan moneter berikutnya, karena ini menunjukkan labor market atau tingkat pengangguran di Amerika Serikat itu sekarang keadaannya seperti apa. Kalau misalnya kita scroll lagi ke bawah, sebenarnya tidak banyak lagi yang menurut saya bisa membuat market bergerak terlalu volatile. Jadi kalau misalnya kita mau bicarakan yang paling high impact menurut saya adalah nanti di tanggal 21 Juni dan juga 22 Juni atau hari Rabu dan juga Kamis di minggu depan. Kalau teman-teman yang merupakan forex trader, ya harusnya minggu depan bisa aja menjadi minggu yang lumayan menyenangkan juga, karena walaupun di US tidak banyak high impact, tetapi di area lain seperti UK itu akan ada BOE interest rate decision. Kemudian juga nanti akan ada core inflation rate dari United Kingdom atau UK lagi-lagi. Dan di Jepang juga nanti ada beberapa yang high impact. Jadi kalau misalnya kalian merupakan trader forex, harusnya minggu depan masih tetap akan menjadi minggu yang cukup volatile. Oke? Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita mendapatkan ada sedikit rally lah, walaupun rally kecil-kecilan, karena ada sentimen positif datang dari kasus SEC versus Binance.US. US Court approves SEC Binance US Agreement. Jadi dicapai sebuah persetujuan SEC dan juga Binance.US. Mereka sekarang memperbolehkan, di sini disampaikan, as per the approved agreement, only Binance.US employees will have access to client funds until the litigation is resolved. Jadi setelah kemarin di-freeze, rencananya mau di-freeze aset Binance.US, kali ini ada sedikit titik terang. Disampaikan bahwa sekarang ada semua pekerja di Binance.US itu sekarang punya akses terhadap dana para klien mereka sampai ada penjelasan atau keputusan lebih lanjut. United States Judge Amy Berman Jackson approved on June 17th an agreement between Binance.US, Binance, and the Securities and Exchange Commission (SEC) dismissing a previous temporary restraining order or TRO that will freeze all Binance.US assets. Jadi kemarin itu sebenarnya SEC pengennya
itu nge-freeze semua asetnya Binance.us. Jadi tidak ada satupun yang boleh mempunyai akses terhadap aset yang ditaruh di Binance.us. Tetapi itu kemudian ditolak oleh hakim di Amerika Serikat, dan justru mereka mencapai sebuah persetujuan di mana sekarang para pekerja Binance.us sudah kembali mempunyai akses terhadap aset di Binance.us. Ya, walaupun di sini belum ada penjelasan bahwa para user Binance.us itu sudah kembali punya aksesnya, tapi at least ini adalah sebuah titik cerah gitu, teman-teman. Dan kalau yang kalian merupakan pengguna Binance.us, harusnya dari kemarin-kemarin itu kalian sudah punya waktu beberapa hari untuk mengeluarkan aset kalian dari Binance.us. Dan saya tidak ditemukan di kolom komentar sebenarnya ada orang-orang yang merupakan viewer saya yang pakai Binance.us, jadi harusnya bakalan aman-aman saja. Tapi pada intinya, ini adalah salah satu yang kemudian membuat market sedikit positif sentimennya. Kita melihat Bitcoin itu rally kurang lebih 1% dalam 24 jam terakhir. Jadi kita bakalan pantau lagi kira-kira apa update selanjutnya, mungkin yang akan kita lihat lagi dalam beberapa minggu ke depan soal kasus SEC versus Binance.us. Dan sebuah data menarik dari Will Clemente, pretty mind-boggling, stats showing just how scarce Bitcoin truly is. There is now over 500,000 more Bitcoin that hasn't moved in at least 10 years than there is on exchanges. Kita tahu bahwa Bitcoin yang berada di dalam exchange itu dari tahun ke tahun, semenjak tahun 2020 hingga sekarang, itu secara eksponensial terus mengalami penurunan yang drastis. Bahkan kurang lebih sudah 1 jutaan Bitcoin. Itu tergerus kalau kita hitung dari 2020 sampai kurang lebih 2023 sekarang. Dan seingat saya, terakhir kali kita lihat Bitcoin yang berada di dalam exchange itu jumlahnya hanya kurang lebih 2,1 juta kalau tidak salah. Dan kalau kita bandingkan data tersebut dengan data supply last active more than 10 years, alias jumlah Bitcoin yang tidak lagi aktif selama lebih dari 10 tahun. Atau terakhir kali aktif itu sudah lebih dari setahun, 10 tahun yang lalu. Kalau 10 tahun berarti kurang lebih 2013. Ini lebih dari 10 tahun. Artinya yang terakhir kali ditransaksikan itu di tahun 2012, 2011, 2010, atau 2009. Itu jumlahnya sudah ada lebih daripada Bitcoin yang berada di dalam exchange. Jadi ada 500.000 Bitcoin lebih besar. Yaitu berarti kita bisa asumsikan kurang lebih 2,6 juta Bitcoin sudah tidak lagi pernah digerakkan atau diaktifkan selama lebih dari 10 tahun. Jadi semakin ke sini kita semakin melihat banyak sekali orang-orang yang kemudian menjadi investor jangka panjang Bitcoin yang mempunyai mungkin mental yang sangat baja, bisa nge-hold sampai bercycle-cycle, apapun yang terjadi mereka tidak tergoyahkan, yang menunjukkan bahwa mereka yakin bahwa Bitcoin adalah aset masa depan yang juga mereka mungkin anggap sebagai investasi jangka panjang. Sekali lagi teman-teman, kalau misalnya kita bicara soal investasi, itu bukan range-nya 1 atau 1,5 tahun atau 2 tahun. Biasanya, kalau misalnya kalian mau melakukan investasi dan berharap return-nya lumayan besar, minimal lah kalian harus 4, 5, atau bahkan 1 dekade. Baru kalian bisa katakan, saya expect return-nya sudah ratusan persen. Itu kalau misalnya kita bandingkan dengan aset kelas seperti stock market atau saham. Terutama kalau kalian beli yang blue chip misalnya. Katakanlah kalian beli saham misalnya di Indonesia BBCA atau BBRI. Ya kalian nggak bisa juga expect setahun kemudian uang kalian sudah menjadi double. Mau 100%, mau 200%. Itu susah gitu. Kadang butuh waktu bertahun-tahun, 4-5 tahun, atau kadang bisa sampai 10 tahun. Kalau misalnya kebetulan kalian membeli ketika kita sedang berada di top dan kemudian masuk ke bear market, sorry. Kalian mungkin perlu waktu sampai 1 dekade. Tetapi di Bitcoin, kalian itu dikasih aset kelas atau alat instrumen investasi yang juga menghasilkan return yang besar, bahkan lebih besar dari stock market, dan juga biasanya return-nya yang dihasilkan itu lebih cepat gitu. Kalian nggak perlu tunggu sampai 4-5 tahun sampai 10 tahun.
Kadang-kadang 2-3 tahun saja kalian sudah bisa mendapatkan cuan 400, 500, 600%. Tetapi sudah dikasih yang kayak gini pun, kadang-kadang kalian masih ngeluh gitu. Ngeluhnya apa? Waduh, kok ini harga Bitcoin kok nggak naik-naik kok. Saya belinya kemarin di 30.000. Gimana nih, harus ngapain kok? Bla 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 bla. Itu menunjukkan ke saya kalau kalian itu sebenarnya tidak cocok gitu untuk menjadi investor, teman-teman. Karena kalian terlalu short term minded. Kalian orientasinya terlalu jangka pendek gitu. Kalian harusnya jadi traders. Kalau traders, kalian bisa jadi scalper yang bisa masuk dan keluar trades hanya dalam waktu beberapa menit saja. Atau day trader yang bisa keluar masuk mungkin satu hari 2-3 kali. Atau bahkan beberapa hari sekali. Atau swing trader yang bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan nge-hold sebuah posisi. Kalau kalian bicara investasi, itu biasanya range-nya lebih panjang. Minimal lah 3 tahun sampai 5 tahun kalau di kripto ya rata-rata seperti itu. Atau lebih baik lagi ya biasanya sudah masuk sampai di atas 7, 8 atau bahkan 10 tahun. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau misalnya kalian memang niatannya investasi dari awal, please ubah mindsetnya. Jangan sampai kalian bilangnya kalian investor, tapi rupanya mindsetnya mindset trader. Kan nggak cocok gitu, nggak sinkron. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan ada sebuah pattern yang saya sampaikan juga di awal video yang mungkin jarang sekali dibahas oleh orang. Dan saya akan bahas di video hari ini. Nah, teman-teman, kenapa saya pribadi selama beberapa minggu terakhir selalu sampaikan untuk midterm, saya masih cenderung di kubu bullish selama kita mampu maintain di atas area range di sini. Itu mungkin udah kayak bosen kalian dengarnya. Berkali-kali saya sebutkan. Nah, salah satu alasan juga kenapa saya cukup yakin bahwa Bitcoin di sini hanya dalam tahap koreksi dan kemudian akan kembali membuat high baru. Ini sebenarnya adalah pengulangan pattern dan juga yang sudah terjadi beberapa kali sebelumnya. Di mana? Tapi ini versi yang bearish ya teman-teman, kalau kalian cek. Pertama di sini. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini adalah bear flag. Oke. Ini juga adalah bear flag. Sebenarnya, yang kita lihat di sini hanya versi bullishnya saja dari yang kita pernah lihat di sini. Jika teman-teman perhatikan, ini adalah bear flag kemarin. Kita juga memakan waktu berbulan-bulan. Bahkan dari bulan Juni sampai bulan Agustus, 2 bulan kurang lebih kita membentuk bear flag tersebut, sebelum pada akhirnya kita breakdown dan melanjutkan penurunan. Kalau kita lihat yang di sini, dari bulan Januari hingga bulan April, 3 bulan. Kita terkonsolidasi sebelum pada akhirnya kita mampu breakdown dan melanjutkan penurunan. Maka yang kita lihat di sini juga sebenarnya tidak jauh berbeda, teman-teman. Hanya versinya ini adalah versi bullish flag. Kalau ini bear flag dan juga ini bear flag. Dan kita sekarang kalau kita lihat di weekly chart juga sudah berminggu-minggu, teman-teman. Kalau kita anggap mulainya dari sini, maka sudah kurang lebih 9 bars weekly. Berarti kalau misalnya 2-3 minggu lagi, kita juga sudah kurang lebih 3 bulan berturut-turut terkonsolidasi di sekitaran area di sini. Dan saya sudah sampaikan juga ini di video beberapa minggu yang lalu seingat saya. Bahwa teman-teman kalian harus siap apabila Bitcoin sekarang sedang berada di fase di mana kita akan terkonsolidasi selama cukup lama. Mungkin modelnya akan seperti ini. Mudah-mudahan masih ada yang ingat. Seperti ini. Atau yang seperti ini. Ini adalah yang paling lama, teman-teman. Kalau kalian ukur di sini, ini memakan waktu kurang lebih 24 bars weekly. 24 bars weekly. Jadi kurang lebih berapa? 4, 8, 12, 16, 20, 24. Setengah tahun. Kita hanya terkonsolidasi di sekitaran area range di sini sebelum pada akhirnya Bitcoin mampu breakout dari sana. Jadi kalau kita masih berbulan-bulan di sini, sebenarnya itu bukan hal yang baru, teman-teman.
Walaupun saya tidak expect akan selama itu, karena yang kita lihat di sini pergerakannya jauh lebih kecil range-nya daripada yang kita lihat di sini. Pada saat di sini itu pergerakannya masih liar banget gitu ya. Kalau di sini sudah sedikit lebih terstruktur, dan saya tidak expect akan selama yang 6 bulan itu. Dan sekarang sebenarnya kita sudah terlihat cukup siap, teman-teman, cukup siap untuk mungkin dalam 1-2 minggu ke depan sudah start kembali rally ke atas. Dan 1-2 minggu ke depan itu juga akan sangat-sangat penting. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan di MA200 di sini, yang sebelumnya juga selalu digadang-gadang sebagai salah satu indikator ajaib gitu, selalu mampu memprediksi bottom bear market di sebelah mana. Yang juga memang kita bisa lihat selalu di-respect oleh Bitcoin. Kita kemarin sempat kesulitan di sini untuk break di atas area MA200, kemudian ketika kita mampu, tapi hanya 2-3 minggu, kita kembali closing di bawah. Kalau kalian lihat, ketika kita closing di atas, kita juga berkali-kali mencoba untuk mempertahankan di atas, tapi kemudian tidak berhasil. Itu bukan berarti MA200-nya tidak works ya teman-teman. Kita sudah merespect MA200-nya di sini, tapi memang selling pressure yang cukup kuat. Tapi kemudian kalau kalian lihat di sini, kita kembali nge-retest ke area tersebut dan menghasilkan resistance. Sekarang kita sudah sempat break sebenarnya di atas area tersebut, kemudian sekarang sedang mencoba gitu ya, mencoba untuk mempertahankan MA200. Nah, kalau kita sampai kembali closing lagi di atas area tersebut, maka ada satu alasan tambahan lagi yang menunjukkan bahwa Bitcoin bisa saja sudah siap untuk kembali membentuk higher high yang baru. Jadi tidak ada hal yang baru yang terjadi kita lihat di sini, teman-teman. Semuanya sudah pernah kita lihat. Cuman kalau misalnya dari segi price action, ini bull flag. Kalau yang sebelumnya kita lihat itu adalah contoh yang bear atau bear flag. Jadi itu di time frame yang besar yang membuat mengapa saya cenderung midterm itu masih dalam keadaan bullish. Nah, kalau kita bahas dari time frame yang lebih kecil, mungkin di 1 hour chart. Di video kemarin saya sudah sampaikan ke teman-teman semua bahwa saya belum menemukan ada pelemahan momentum bearish. Dan justru yang kita lihat adalah kembali semacam konsolidasi setelah ada rally yang menunjukkan ke saya bahwa Bitcoin masih pengen melanjutkan rally. Dan saya sampaikan minimal kita akan kembali nge-retest ke area high terakhir. Kalau kita break, kita akan melanjutkan kenaikan. Walaupun teman-teman, kenaikan yang kita lihat di sini tidak lagi sekencang yang dua sebelumnya. Dua sebelumnya maksudnya yang mana? Yang di sini kita breakout, kemudian rally-nya kencang. Kita konsolidasi, breakout, ini rally-nya juga kencang. Kalau kita ukur di sini, nah ini harusnya kurang lebih. Ya, kurang lebih. Tapi yang kita lihat di sini, rally-nya itu tidak lagi sekencang yang kita lihat di sini. Artinya apa? Ya, buying pressure sudah tidak sekuat yang kita lihat di sini. Tapi bukan berarti kita langsung akan sell off dari sini, tidak seperti itu teman-teman. Karena yang kita lihat di sini masih adalah sebuah konsolidasi menurut saya. Cuman tidak disarankan lagi teman-teman untuk masuk ke long gitu. Kalau kalian tidak mengerti gimana cara nge-handle posisi tersebut. Walaupun bagi saya ya teman-teman, kita masih akan kembali nge-retest ke area high terakhir dan juga mempunyai probability cukup tinggi untuk kembali nge-retest ke area upper trendline di sekitaran $27.000. Nah, kalau kalian yang hobi short term gitu ya, maka area di sini sebenarnya bisa dijadikan area untuk mencari peluang untuk short term short atau scalping short, apapun yang kalian mau sebut gitu ya. Tetapi harus dibarengi dengan setup berupa reversal pattern. Apakah kalian nanti melihat ada falling wedge di sini? Apakah kalian melihat ada head and shoulder di sini? Atau double top, triple top? Apapun itu yang menunjukkan bahwa kita sepertinya akan kembali reverse ke bawah atau at least mendapatkan koreksi dalam. Kalian mungkin bisa manfaatkan itu untuk short setup. Karena faktanya sampai sekarang itu kita masih terkonsolidasi di
bull flag ini ya teman-teman. Selama kita belum melakukan breakout, kita nggak boleh berasumsi bahwa kita akan breakout kali ini. Artinya kita masih harus asumsikan bahwa yang kita lihat di sini akan menjadi kembali sebagai resistance. Karena memang terbukti beberapa kali menjadi resistance. Kita nggak boleh berasumsi bahwa kali ini adalah saat dimana kita akan breakout. Karena kita nggak tahu benar apa enggaknya itu. Itu cuma tebakan. Tetapi yang kita tahu adalah area di sini selalu di respect. Yang berarti di sini adalah resistance. Dan berarti yang lebih logisnya adalah ketika nyampe ke sini kita masih bisa mencari peluang untuk short. Ya walaupun beresiko, tapi bagi saya worth it untuk diambil kalau misalnya ternyata ada setup-nya teman-teman. Karena kalau ternyata memang Bitcoin belum siap untuk breakout dari sini dan akan kembali reverse ke bawah, maka ini adalah sebuah trade dengan RR yang cukup besar juga loh. Oke, jadi kalau misalnya untuk short term banget, saya masih merasa Bitcoin masih cenderung dalam keadaan bullish untuk short term. Tetapi ketika kita nyampe ke sekitaran area upper trend line di $27.000, di sana mungkin teman-teman sudah harus start berhati-hati. Karena untuk sekarang juga kenaikan yang kita hasilkan tidak lagi sekencang yang kita lihat di sini. Kalau ini terus berlanjut, alias kita mengalami kenaikan yang cenderung korektif ke atas, itu memperbesar chance bahwa kita akan mendapatkan rejection dari sini. Walaupun, teman-teman, belum tentu rejection yang kita lihat di sini akan langsung membawa kita lagi ke area lower low yang baru, tapi at least akan ada koreksi yang cukup dalam terjadi dari sini menurut saya. Kalau ternyata ada beberapa indikasi yang kita lihat, saya sebutkan, itu terjadi. Nah, yang bisa menginvalidasi hanya adalah kalau misalnya ternyata kita memang breakout dari sini, kita memang valid breakout dari sini dan kemudian consolidate minimal di 4-hour chart. Maka ini baru bisa mungkin teman-teman manfaatkan sebagai kembali peluang untuk long. Walaupun sebenarnya sekali lagi saya sudah sebutkan ini juga di video kemarin, RR-nya kalau kita cari setup di sini sebenarnya tidak terlalu besar gitu RR-nya gitu ya. Tapi kalau kalian yang tetap nekat, ya harapan kalian mungkin adalah kalau breakout kita tidak terlalu tinggi breakout-nya, tapi kemudian konsolidasi saja di sekitaran area di sini. Jadi ini memperlebar jarak gitu ya antara trendline yang satu di sini dengan yang di sini, sehingga trade kalian mungkin akan bisa menghasilkan RR yang minimal masih 2:1. Oke. Jadi saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan. Kesimpulannya adalah untuk short term masih cenderung bullish sampai ke sekitaran area trend di sini. Baru nyampe ke sana nanti kita akan, atau kalian bisa tentukan lagi dari beberapa ciri-ciri yang saya sebutkan, apakah rupanya kita akan kembali mendapatkan koreksi dalam atau ternyata kita bakalan breakout. Itu juga bisa kalian jadikan sebagai long setup berikutnya. Tapi untuk teman-teman yang sudah mempunyai posisi long dari kemarin di sekitaran area di sini, saya tahu harusnya ada beberapa yang masuk di sekitaran area sana. Ketika kita nyentuh ke sekitaran area di sini, saya sarankan pribadi untuk at least closing posisinya sebagian. Kecuali memang breakout yang kita lihat di sini itu momentumnya kuat banget, teman-teman. Alias tidak ada indikasi sama sekali ada pelemahan momentum bearish, itu kalian masih oke lah kalau misalnya tetap mau hold. Tapi kalau misalnya kenaikan yang kita lihat nanti sudah cenderung korektif, mungkin saya kasih sedikit contohnya. Nah, seperti ini, teman-teman. Kalau misalnya kalian melihat kenaikannya sudah modelnya seperti ini, nah ini sudah dikasih indikasi oleh market gitu, bahwa memang momentumnya tidak lagi terlalu kuat. Dan kalian harus berhati-hati jika itu yang kita lihat. Oke, so saya rasa itu aja untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.